Datang orang ateis ke Sayyidina Ali itu. Tuhan tidak ada, akhirat tidak ada katanya. Terus kamu bilang apa? Apa jawaban Sayyidina Ali? Ini orang cerdas sekali, orang jenius itu. Seandainya yang kamu katakan, jadi seandainya yang kamu katakan ini benar, seandainya ya, in kana ma taqulu haqqan, kalau yang kamu katakan benar, faqad takhallasta wa takhallastu. Kamu untung, saya juga untung katanya. Loh kenapa? Ya kamu untung karena tidak ada neraka. Saya juga untung karena tidak dihisab. Karena dosa saya banyak, kata Sayyidina Ali. Tapi kalau yang saya katakan benar, saya untung, kamu yang rugi, katanya. Gitu ya, katanya. Ikut taruhan enggak, katanya. Lalu, ya sudah, enggak ikut. Nah, jadi filsafat manusia ini, bagaimana sih menjadi manusia paripurna? Tuhan sudah kasih pilihan-pilihan. Ini silakan ini. Silakan ini pilihannya ini, opsinya ini, konsekuensinya ini. Manusia bebas memilih apapun di dalam hidup ini, tapi ia tidak pernah bebas dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pilihannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص نوى محب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن جويدا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. آمين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi washabihi wa ala ma'ba'd. Nun di kejauhan sembari terdengar sayup-sayup musik koplo, mari kita lanjutkan ngaji ini ya. Ini kita akan membaca surat Al-Lail sehubungan dengan filsafat manusia, dan kita akan membaca beberapa tafsir, salah satunya tentu saja tafsir Ummahat ya.
At-Tabari, Al-Baghawi, Ibn Katsir, Al-Qurtubi, juga tafsir Al-Munir, Bahrul Madid, Asy-Sya'rawi, Ar-Razi, Al-Mizan, Ruh wal Rayhan, Ruhul Maani, Ibn Al-Jauzi, dan tentu saja tafsir Al-Mawardi. Juga mungkin kita akan membaca Fathul Qadir ya, fi tafsir lil Imam Asy-Syaukani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa filsafat, apa manusia, dan mengapa manusia membutuhkan filsafat, mengapa sebahagian lain tidak membutuhkan filsafat, mengapa sebahagian manusia butuh agama, sebahagian lagi anti agama. Akan tetapi mula-mula mari kita mari kita urai, mari kita jabarkan apa itu filsafat. Mula-mula begini. Filsafat sebagai cinta filos, ya filo dan sofia, sebagai definisinya sebagai cinta kebijaksanaan, sebagaimana di buku-buku filsafat maupun di bangku-bangku perkuliahan. Menurut saya ini definisi yang berlebihan, dan definisi ini definisi yang terkesan ingin viral. Jadi ini definisi TikTok sejak abad Yunani kuno tentu saja ya. Mengapa demikian? Apa sebab? Karena cinta pada kebijaksanaan atau identik dengan berpikir, identik dengan mencari muasal, menawarkan kebenaran, bahkan hakikat kebenaran, ini terkesan terlalu dilebih-lebihkan. Jadi filsafat ini adalah sesuatu yang omnipresent, hadir pada keseharian kita. Filsafat ini problem sehari-hari, kolesterol, batuk, darah tinggi, itu semua filsafat. Kemudian tidak punya uang untuk makan, berhayal bertemu dengan perempuan, menikah dengan apa dan siapa, hidup sebagai pasutri, pasangan suami istri, atau pasusu, pasangan suami-suami. Ini juga problem filsafat. Problem ekonomi, problem tidak bisa kentut, itu semua sangat filosofis. Mengapa? Karena filsafat adalah keseharian kita itu sendiri. Jadi cara kita menyikapi, cara kita menemukan makna, cara kita mendapati diri kita sendiri sebagai manusia, itulah filsafat. Kalau dengan kemiskinan Anda menjadi manusia, kalau dengan pengetahuan Anda menjadi manusia, kalau dengan bermalas-malasan Anda menjadi manusia, ya itu filsafat sebenarnya. Jadi filsafat ini yang sulit, yang akademik, itu filsafat yang teoritis, filsafat yang versi sekolahan. Tapi filsafat versi kita tidak. Ini filsafat yang sehari-hari, yang gampang lah. Nah, mari kita membaca surat Al-Lail sehubungan dengan filsafat manusia. Manusia itu apa? Ini definisi mantik ya. Mantik itu ya Sulamul Munawarrok, atau saya pernah ngajar mantik masyrikiyin lil Rais Ibn Sina. Ini karyangannya Ibn Sina ya. Saya ngajar ini sudah lama sekali nggak ngajar ini juga. Ingat saya terakhir 2014 atau 2015 saya mengajar mantik masyrikiyin ini ya, Ibn Sina. Memang mantik ini jadi ilmu di era Ibn Sina, sebelumnya bukan ilmu, alat untuk mengambil kesimpulan, organon ya, bahkan sebelumnya hanya logistikon saja. Definisi ini kan versi mantik adalah ayyakuna jami'an mani'an, jami' luas dulu baru manik dibatasi. Jadi manusia adalah hayawan, itu genusnya, baru dibatasi nanti natik, atau bahasa Yunani, bahasa kuno ya, bahasa Latin atau bahasa Yunani animale rationale, makhluk yang berpikir, binatang yang rasional. Karena makan, minum, tidur apa semua, kawin mawin itu binatang semua, hanya mereka tidak rasional. Saya kira definisi ini juga masih berlaku ya sampai sekarang. Baik, filsafat manusia, apa bedanya dengan filsafat lain? Misalnya filsafat ilmu, apa bedanya dengan filsafat mungkin yang belakangan ada dan dicari-cari, filsafat pendidikan? Apa bedanya dengan filsafat berdasarkan teritori, misalnya barat dan timur? Walhasil setiap kita gelisah, setiap kita memiliki kecamuk tanya siapa kita, mau kemana, ngapain, itu Anda sudah filosof sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyataf amma man atawa taqa sadaq bil husna fasanu yassiru lil yusra amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiru lil usra. Oke. Wallail idza yaghsha, sudah kita pernah singgung, biasanya kalau Tuhan bersumpah menggunakan wawu, kan ada wawu, ada ta, ada ba, billahi, wallahi, billahi, begitu ya. Kalau dengan wawu ini dengan sesuatu yang bisa diukur, dengan sesuatu yang indrawi, misalnya wasyams wal qamar wan nahar ya.
Kemudian was-sama, apalagi wal ard sudah tadi ya. Wal ard wa nafsi wa ma sawaha, ini untuk sesuatu yang bisa diukur, dilihat, sesuatu yang indrawi, mahsusat ya, sensible dan seterusnya. Tapi kalau Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, biasanya menggunakan ta. Tidak di surat Ibrahim itu, tallahi la'akidanna asnamakum, yang begitu itu loh. Oke. Wal lail idza yaghsha. Apa makna lail? Apa makna lail? Lail, enggak ada yang tahu makna lail ini. Malam ya. Malam terjemahan depak. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Lail, oke. Itu bagus, itu enggak salah, enggak salah. Tapi kalau membuka kamus Quran seperti ini, jam ya, Mufradat Al-Fadhil Quran atau Maqayisul Lughah, makna lail itu pekat. Pekat atau gelap. Maka bahasa Arabnya rambut itu juga lail. Kemudian selain sa'run ya, lail. Kemudian ada orang yang karena pengaruh minuman atau pengaruh alkohol, pengaruh narkoba, kemudian pekatlah pikirannya, pekatlah akalnya, gelaplah rasionalitasnya, sehingga dia tidak bisa bedakan benar salah, baik buruk, pantas tidak pantas. Maka narkoba itu dalam bahasa Arab disebut Ummu Laila. Emaknya Laila itu ya. Nah, itu bukti lail itu maknanya pekat. Oke, sudah. Demi malam apabila telah menutupi, syaksha ini meliputi ya. Ini menarik karena di ayat sebelumnya, di surat sebelumnya, di surat Asy-Syams, ini wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Setelah itu qamar. Tapi kok sekarang walail, kenapa? Ini kalau cerdas kan bertanya ini kan. Saya enggak bertanya, Pak. Ya belum cerdas berarti itu. Oke. Lail, sekarang mari kita membuka misalnya tafsir Ta'wilat An-Najmiyah ya. Tafsir Isyari, bahasa spiritualitas, tafsir sufi. Lail ini identik dengan gelapnya hati dari iman, gelapnya hati dari hidayah ya, gelapnya hati dari bimbingan Tuhan ya. Jadi lail, kenapa ayat ini dimulai dengan walail, turun di Mekah? Karena ini surat yang ke-10, bukan wahyu ya, surat yang ke-10. Kalau wahyu kan kadang tidak lengkap satu surat, hanya 5, 2, 3, 1. Nah, surat yang disampaikan lengkap ini surat yang ke-10. Bukan berdasarkan urutan di mushaf ini, tidak, tapi berdasarkan turunnya. Kalau di mushaf ya ini surat yang ke-92. Oke. Kenapa? Karena suasana ini untuk menggambarkan gelapnya Mekah waktu itu dengan pekatnya Mekah oleh karena gelapnya kesyirikan yang masih merajalela, oleh karena pekatnya kekufuran yang masih membekap bumi Arabia atau Jazirah Arabia waktu itu, maka redaksinya dipilih walaili idza yaghsha. Oke. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila terang benderang. Jali maknanya terang. Malam menyembunyikan segala sesuatu, betul ya? Setelah itu siang menampakkan. Apakah sama siang dengan malam? Sama? Oke, berbeda. Wama khalaqaz zakara wal untha. Ini menarik ya. Kenapa redaksinya setelah itu wama? Demi sesuatu khalaqaz zakara, tapi ma ini diartikan man di sini, di Kemenak ini. Betul, salah satu tafsirnya memang man. Jadi demi dia yang khalaqaz zakara wal untha. Demi dia yang menciptakan maskulin dan feminin. Tapi dikatakan tadi, biasanya kalau Allah bersumpah untuk dirinya pakai ta, ya toh? Tallahi la'akidanna asnamakum. Yang gitu itu loh. Tallahi la'akidanna asnamakum di surat Ibrahim. Tapi kok di sini wama khalaqo, artinya demi pencipta, demi Allah berarti itu. Nah, coba kita pakai yang lain. Nah, di sini ada Irabul Quran. Coba pakai yang lain itu supaya kaya dengan pemahaman. Wa ma khalaqaz zakara, oke, wal unsa. Coba ma-nya kita ganti ma masdariyah. Ma masdariyah itu begini. Ma kalau ketemu dengan kata kerja, maka bukan kata kerja tapi maknanya kata benda atau gerund dalam bahasa Inggris, atau tindakan atau peristiwa, akan tetapi tidak mencerminkan waktu atau ruang. Jadi maknanya begini. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa, demi penciptaan lelaki dan perempuan.
maskulin dan feminin. Sudah punya banyak makna kan ya? Nah, oke. Baik, siang malam berbeda-beda? Tidak sama kan ya? Laki-laki perempuan samakah? Tentu menyikapi hal itu, keputusan Tuhan, kebijakan Tuhan berbeda-beda. Ini kita sudah masuk ke dalam tema atau kepada substansi filsafat manusia. Apa itu? Inna sa'yakum lasyatta. Apa makna syatta? Apa makna syatta itu? Di situ maknanya beda-beda. Tidak, kalau buka Maqayis fil Lughah maupun Mu'jam di sini, Mufradat al-Fathil Quran ini, makna syatta adalah di sini kan berbeda-beda kan ya. Makna syatta adalah tersebar di mana-mana. Oke, sa'i dari kata sa'i. Makanya ibadah sa'i itu dari sofa ke marwah, dari jernih bening ke marwah ridho. Maka usaha manusia juga tersebar, tidak sama, berbeda-beda. Oke. Namun demikian, ini dia. Namun demikian, laki-laki perempuan berbeda, kemudian siang malam. Sebagaimana siang malam berbeda, laki-laki perempuan berbeda, usaha manusia untuk menemukan dirinya, untuk menggembalakan irama dan proses, untuk hidup sebagai pribadi yang beragama dan berbangsa sekaligus, beragama bernegara sekaligus, menjalani syahadat ketuhanannya, yakni asyhadu alla ilaha illallah, maknanya beragama, dan menjalani syahadat kemanusiaannya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakni maknanya bernegara. Maka manusia terbelah menjadi dua kubu, dua pihak sekurang-kurangnya. Apa itu? Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanujassiruhu lil yusra. Sampai di situ. Ini filsafat pertama dalam filsafat manusia. Loh, ini filsafat atau Quran, Pak? Iya, pokoknya ngaji. Simak saja, nanti ketemu filsafatnya. Oke. Tadi dikatakan manusia itu hayawan natik, ya, animale rationale. Makhluk yang rasional. Binatang, hayawan itu. Kenapa sih hayawan ini hewan pakai alif nun? Karena hidupnya sempurna. Makan, minum, tidur, kawin, kentut, itu gitu-gitu tok itu. Itu binatang itu. Maka kehidupan di akhirat itu pakai bahasa binatang. Innad darul akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat bukan binatang maknanya, tapi kehidupan yang sempurna. Yang haram halal. Kemudian enggak usah sholat di sana. Pak, saya ingin wiritan, enggak usah, itu sudah. Di sana tempat happy-happy gitu saja itu. Nah, pesta seks, Pak. Iya, silahkan. Walhasil di sana tempat hayawan, tempat kehidupan yang sempurna. Oke. Jadi kalau hayawan atau hewan, santai saja. Hayawan maknanya kehidupan yang sempurna. Nah. Oke, animale rationale. Sudah. Wa amma man a'ta, maka adapun atau barang siapa yang memberi dan bertakwa. A'ta ini ngasih apa? Ngasih apa? Nah, kita sudah tinjau di beberapa tafsir, maknanya memberi ilmu, memberi kekuatan, memberi sumbangan, berderma ya. Memberi segala apa yang dimiliki dan dicintainya. Makanan, minuman, pengajaran, pendidikan, bantuan, kemudian apa lagi? Kehormatan. Memberi kehormatan itu maknanya begini, ada anak terlantar, yatim piatu atau apalah, kita tidak tahu, tidak jelas orang tuanya siapa, lalu kita angkat menjadi anak angkat. Seperti Nabi mengangkat anak, pernah ya, yakni Sayyidina Zaidnya. Nah, itu dia. Kita memberi kehormatan namanya. Ada orang tidak jelas, kemudian apa dan bagaimana ya kan, lontang-lantung tiba-tiba datang ke sini dan jadi mahasiswa misalnya. Belum tentu dita, belum. Mahasiswa aja sombong ya kan. Saya kuliah belasan tahun dah sombong, biasa aja ya kan. Baru mahasiswa sehari, baru masuk tadi sombong itu. Nah, oke. Tapi dia menganggap menjadi mahasiswa ini prestasi terhebat seumur hidupnya. Nah, itu dia. Mahasiswa, ungkapan maha ini sudah sombong memang. Maha, ya kan hanya milik Allah sebenarnya maha itu. Jadi ungkapannya saja sudah menyiratkan kesombongan, betul man? Nah, makanya Maman juga kuliah gitu. Oke. Sudah. Memberi apa? Tidak disebutkan. Banyak di Quran redaksi seperti ini. Barang siapa yang memberi dan bertakwa.
Memberi sebagai implikasi dari takwa ya. Ilmu, pengajaran, bala bantuan, makanan, kehormatan, dignity ya, memberikan kemuliaan untuk orang lain, memberikan penghargaan, memberikan kesempatan beribadah dan seterusnya. Wattaqo, bertakwa dia. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan husna. Ini diambil di terjemahan Depak ini surga atau pahala. Ada makna yang lain kalimat tauhid. Membenarkan kalimat tauhid, membenarkan la ilaha illallah. Di samping pahala, surga, kebaikan ya kan. Banyak sekali ini hasan ini di Quran ini diulang. Hasan, hasanah, husnayain, ihsanan, muhsinin ya, banyak sekali. Oke. Maka kelak fasanu yassiruhu lil usra. Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan memudahkannya untuk meraih kemudahan-kemudahan. Oke. Manusia tadi ambil langsung 2 jalur ya kan? Manusia ambil 2 jalur. Jalur pertama adalah fa amma man a'ta wattaqa. Amma man a'ta wattaqa. Oke. Sorry, saya salah. Oke, wattaqa. Kemudian wasaddaqa bil husna. Lantas fasanu yassiruhu, tumben tulisan saya jelek malam ini ya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Oke, ini dia. Ini pertama. Memberi apa? Tidak jelas tadi ya, ilmu, pengetahuan, bimbingan, apa, kemuliaan dan seterusnya. Membenarkan akhirat, membenarkan surga, membenarkan pahala, membenarkan kalimat tauhid apa dan seterusnya ya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Apa makna yasar? Yusra, apa maknanya? Apa? Ini makna sudah betul ini, sudah pas ini. Mudah, betul ya? Yusra. Kekayaan bahasa Arabnya yasar, karena dengan kekayaan orang mudah membeli apa, mudah menyuruh apa dan seterusnya. Kemudian judi bahasa Arabnya maisir, dari kata yasr juga, dari kata yusr juga. Kenapa? Karena dia dapat uang dengan mudah. Maisir ya, innamal khamru wal maisir. Nah, teman-teman harus tahu ini di kamus-kamus bahasa Arab, ada kamus Quran maksud saya ya. Misalnya di Basairu Dzabit Tamyiz Fairuz Zabadi, ini ada kamus lengkap dengan pendekatan semantiknya, makna juninnya, juga morfologisnya, perubahan-perubahan sorfiyahnya. Kalau teman-teman ngaji Quran atau tafsir harus punya kamus itu. Oke. Fa'amma man a'ta wattaqa. Ini golongan pertama. Jadi manusia begini. Jadi dimulai dari siang malam, lail idza yaghsha, nahar idza tajalla. Sudah? Kemudian ma khalaqa wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Oke. Ini manusia ini, Sherlock di sini, di Sherlock oleh Tuhan di sini, manusia demi malam dan siang. Tadi malam itu ibarat gelap, kemudian buntu, pekat apa dan seterusnya ya, mabuk dan lain-lain, lalu terang. Begitu terang, begitu siang ditelanjangi. Jadi karena pekat oleh kekufuran apa, lalu datang hidayah, sudah demi penciptaan lelaki dan perempuan. Oke, kemudian setelah itu usaha mereka berbeda-beda. Mereka menempuh jalan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah sekurang-kurangnya dibagi dalam 2 kelompok, man a'ta wattaqa. Memberi dan bertakwa. Wasaddaqa bil husna. Memberi dan bertakwa itu sebagai implementasi dari dia membenarkan kalimat tauhid. Oke. Saya sangat gembira, dan saya kira setiap orang gembira manakala anak-anaknya, murid-muridnya sudah memiliki sekurang-kurangnya bisa melafalkan kalimat tauhid ya. La ilaha illallah. Maka kalimat tauhid yang ada di dada itu harus dijaga terus. Kalau anak kecil menjaganya dengan jawab. Ini kan orang tua kalian yang menjaga dulu. Dijaga dengan apa oleh orang tua kalian? Dikasih jajan mas, dikasih kue. Supaya mau ngaji kalimat tauhidnya jalan terus, menyala terus, semakin terang. Betul kan?
Oh berarti kalian tipe orang tua yang tidak mau jajan, ya sudah, tidak apa-apa. Lebih baik anak ini seneng jajan, dikasih sepeda. Itu saya begitu. Anak saya kecil sepedanya 3 itu. Kalau dia mau apa? TV, ya TV itu. Mau apa? Laptop, mau tablet, ya tablet itu. Semata-mata demi menjaga kalimat tauhidnya itu loh, supaya dia tidak lepas itu. Daripada dia sepeda pinjam tetangga yang anti kalimat tauhid misalnya, daripada dia mainan tablet ke tetangga juga yang juga tidak ngaji misalnya, maka kelak mereka mengagumi keluarga mereka yang sebenarnya tidak ada kalimat tauhid di rumahnya. Kan lebih baik di kita. Ya cinta modal mas, masa tidak modal doktrin tok? Ya modal lah, betul kan ya? Nah harus modal. Makanya ketika ditanya, kamu bahagia tidak jadi anakku? Tidak bahagia katanya. Oke. Nah kepada anak-anak dijaga dengan itu, supaya ngaji mau ya disangoni dan seterusnya. Oke. Saya kira memiliki, melafalkan itu kalimat tauhid luar biasa itu. Orang kalau sudah ada kalimat tauhid di dadanya santai dia. Oke. Saddaqa bil husna ya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Tadi sudah ya, yasar kaya. Kemudian yusr mudah, kemudian maisir ya judi tadi karena mudah itu. Oke, sebaliknya sekarang. Wa amma man bakhila wastaghna. Nah, ini dia. Sekarang wa amma man bakhila wastaghna. Apa bakhil? Ya? Pelit itu. Enggak usah mikir yang begitu itu. Wastaghna. Apa? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda umar bitaqwa. Bagaimana itu? Qra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaqin iqra rabbukal ladzi 'allama bil 'alami insana ma lam ya'lam kalla innal insana itu ar-ra'ahu istaghna. Itu dia. Manusia melampaui batas manakala menganggap dirinya mampu. Nah, ini merasa cukup. Kamu tidak usah nasihati saya sudah pintar kok. Dia merasa cukup dengan ilmunya. Kamu tidak usah bantu saya orang kaya. Tidak mau direpoti orang lain. Bahkan dia enggan menerima wahyu. Ini dia, ini filsafat manusia ini. Enggan menerima wahyu karena dia merasa cukup dengan akalnya untuk sampai pada kebenaran. Nah itu dia. Sorry ini belum ada di tafsir yang saya sebutkan tadi itu. Ya siapa tahu tafsirnya begitu ya, kan namanya juga usaha kan, ilmuwan biasa begitu itu. Salah pak, ya salahnya ilmuwan tetap berpahala ya kan. Barang siapa berijtihad dan benar maka dia falahu ajron. Tapi wa akhta kalau dia salah falahu ajrun. Nah itu. Ya ada yang ijtihad, ada yang tidak ya. Untuk kalian tidak usah ijtihad, pasti salah. Ya berpendapat, ya kadang tidak berpendapat dan seterusnya. Oke. Ini orang kalau berijtihad keren sekali. Orang ini Sayyidina Ali, para sahabat itu mujtahid mutlak semua. Ini Sayyidina Ali berijtihad. 3 khalifah sebelumnya, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, pusat pemerintahan di Madinah saja, sesuai hadis Nabi itu. Nanti Yaman ditaklukkan, nanti Syam ditaklukkan, nanti Irak ditaklukkan. Wal Madinatu khairun. Laukanu khairun minhum ya, khairul lahum laukanu ya'lamun. Madinah lebih baik seandainya mereka tahu. Tapi Sayyidina Ali dipindah ke Kufah, pusat pemerintahan itu. Nah, itu dia ya. Ini kan satu terobosan yang berani, ijtihad yang berani. Seolah-olah menentang hadis Nabi. Nanti ikut teman setianya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Diikuti oleh santrinya Imam Hasan Basri ya. Terus begitu berkembang. Sampai nanti kiroah yang terkenal, kiroah ini kiroahnya Imam Asim. Yang barusan saya baca itu kiroahnya Imam Asim. Orang Asim Imam mana? Imam Asim orang mana? Nggak ada yang tahu ya, kasihan sekali. Padahal Ramadan kita ngaji kemarin. Imam Asim orang Kufah. Mengalahkan popularitas Ibni Katsir orang Mekah. Imam Nafi orang Madinah. Kenapa? Karena Sayyidina Ali berada di sana, Imam siapa Asim ngaji langsung kepada orang-orang terdekatnya Nabi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ngaji ke mereka. Bahkan mengalahkan Mekah dan Madinah. Dulu orang fanatik di Mekah semua, fanatik ke Mekah, fanatik ke Madinah begitu. Bagus enggak? Ya bagus memang. Salat di Mekah sama dengan 100.000. Salat di Madinah 1.000 daripada masjid yang lain. Akhirnya setelah haji atau umroh, pulang ke Indonesia enggak mau salat lagi. Loh, kok enggak salat? Saldo salat saya masih banyak, Pak. Karena saya sholat di sana kan sudah ratusan ribu itu, nah jutaan itu, miliaran kalau miliaran rokaat, miliaran pahalanya saya itu. Nah, oke.
Ini pernyataan Sayyidina Salman Al-Farisi. Innal ardo, tanah ini, la taqdis ahadan, tidak bisa mensucikan seseorang. Innama yaqdisun nas, sesungguhnya yang bisa mensucikan orang amaluhu. Yang mensucikan kita itu kalau kita di Mekah, apa otomatis suci kita? Abu Jahal di Mekah, Mas, Abu Lahab juga itu. Berarti yang mensucikan kita amal, mau dimanapun sama. Pak, alasan saya cinta Indonesia apa? Saya cari hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Darqutni, Ad-Dailami, Al-Hakim. Itu semua saya cari, ternyata salah satu doa mustajabah adalah ketika turun hujan. Dan di Indonesia paling sering turun hujan. Berarti tempat ini dibarokahi juga sebenarnya. Nah, kita harus bangga hidup di Indonesia. Takbir nggak ini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maman mau takbir ya? Nggak apa-apa, mana? Nanti dijawab oleh Yusron ya. Sami Allahu liman hamidah. Oke. Man bakhila wastaghna, istaghna merasa tidak butuh. Saya tidak butuh orang, saya tidak butuh bantuan. Kenapa? Saya kaya. Saya tidak butuh saran. Kenapa? Saya pinter. Saya tidak butuh wahyu, tidak butuh agama. Saya pakai akal saja, sains. Pokoknya saya baik dengan orang, agnostik misalnya. Nah, orang-orang yang bakhil dan wastaghna seperti ini, wa kadzdzaba bil husna. Tadi kan ayat pertama, ayat sebelumnya shaddaqa, ayat ke-6 kalau tidak salah. Ayat yang sekarang kadzdzaba, mendustakan akhirat. Jadi orang ini kalau merasa istaghna, merasa cukup, pasti dia mendustakan akhirat. Pasti dia mendustakan agama. Pasti dia mendustakan kalimat tauhid. Pasti dia tidak percaya dengan siksa kubur, azab surga, neraka, dan seterusnya. Dalam hal ini, mari saya perkenalkan satu tokoh. Lagi-lagi Sayyidina Ali ya. Jangan, Sayyidina Ali sudah. Saya perkenalkan kepada filsuf Prancis, namanya Blaise Pascal. Ini sepupu jauh saya sebenarnya ya, Pak D ya. Kan begini, bertaruh orang ini ya. Jadi ini kan orang riset apa terus begitu ya, melakukan riset penelitian kemudian bertaruh ya. Sekarang kita bertaruh, katanya Blaise Pascal ini. Tuhan ada atau tidak ada? Katanya. Tuhan ada atau tidak ada? Orang tidak percaya, tidak ada katanya. Mari kita bertaruh katanya. Seandainya saya percaya Tuhan, dan untuk itu saya shaddaqa bil husna, man a'ta wattaqa, dan oleh karena itu saya shaddaqa bil husna, dan oleh karena itu saya fasanu yassiruhu lil yusra. 3 ayat ini. Silakan pahami sendiri. Wah, enggak ngerti, putar lagi rekamannya. Masa saya juga kan. Seandainya saya percaya Tuhan, a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna, fasanu yassiruhu lil yusra. Saya baik, saya punya kemuliaan, orang mengenang saya sebagai orang baik, dia orang dermawan, tidak menyakiti tetangga misalnya. Lalu saya mati, ternyata Tuhan tidak ada, akhirat tidak ada, apa dampaknya? Apa dampaknya? Justru saya tetap untung. Justru saya tetap untung itu. Kenapa? Saya membantu orang lain, saya membantu saudara saya mendapat kemuliaan sebagai orang yang dermawan, pengajar, pendidik, dan seterusnya. Kemudian, seandainya saya man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassirhu lil usra, tapi kemudian Tuhan ada, akhirat ada, surga neraka ada, bagaimana itu? Sudah terlanjur man bakhila wastaghna, terlanjur kadzdzaba bil husna, lalu nuyassiruhu lil usra. Sudah terlanjur melakukan 3 itu. Tidak percaya ternyata akhirat ada. Sudah terlanjur ugal-ugalan hidupnya, ternyata akhirat ada, neraka ada. Siksa yang kekal abadi juga ada, Tuhan ada. Maka ya dia rugi, hanya happy sebentar di dunia itu. Maka bagaimana? Ada orang-orang yang licik. Saya tidak bertaruh, saya tidak ikut taruhan. Itu kan. Ada yang berpikir begitu di antara kalian? Mungkin ada ya. Saya tidak ikut taruhan. Yus, ada enggak? Jawab, Dit. Ikut taruhan apa enggak, Dit? Mahasiswa ini. Tidak ikut taruhan, oke. Yang tidak ikut taruhan berarti tidak percaya Tuhan. Kadzdzaba bil husna, bakhila wastaghna, nuyassiruhu lil usra. Kenapa tidak ikut taruhan? Berarti tidak percaya akhirat ada, betul kah? Itu kalau jadi mahasiswa sehari langsung sombong ya kan. Nah, itu dia. Tidak, diguyon saja, jangan marah itu kan. Santai saja. Loh, beliau jadi mahasiswa kita dukung ya kan. Nah, kita dukung ya. Baik, lalu bagaimana dengan pendekatan seperti ini? Banyak orang ikut Islam, banyak orang dibawa kembali ke iman ya, ke gereja waktu itu oleh
Blaise Pascal. Sayyidina Ali juga begitu. Datang orang ateis ke Sayyidina Ali itu. Tuhan tidak ada, akhirat tidak ada katanya. Terus kamu bilang apa? Apa jawaban Sayyidina Ali? Ini orang cerdas sekali ya, orang jenius itu. Seandainya yang kamu katakan, jadi seandainya yang kamu katakan ini benar, seandainya ya, in kana ma taqulu haqqan, kalau yang kamu katakan benar, faqad takhallasta wa takhallastu. Kamu untung, saya juga untung katanya. Loh kenapa? Ya kamu untung karena tidak ada neraka. Saya juga untung karena tidak dihisab. Karena dosa saya banyak, kata Sayyidina Ali. Tapi kalau yang saya katakan benar, saya untung, kamu yang rugi katanya itu. Gitu ya katanya. Ikut taruhan enggak katanya. Lalu ya sudah enggak ikut. Nah, lalu jadi dita. Oke. Sudah. Mayuni anhu malau kita taradda. Kemudian tidak mencukupi ya. Enggak menampung ya, tidak mengcover apa yang dimiliki hartanya apa semua telah binasa. Inna alaina lal huda. Dan kami berhak memberi petunjuk. Wa inna lana lal akhirati wal ula. Tarodda ini maknanya sebenarnya meluncur. Oke, coba kita perhatikan ya firman Tuhan yang lain, karena ini tematik ya. Coba kita perhatikan di surat Isra. Oke, surat Isra ini surat yang ke-17. Mari kita membaca ayat yang ke-18, 19 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu ma fiha ma nasya liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Orang yang kalau mau ajilah, apa ajilah ini? Balasan di dunia, ajjalna lahu. Ya kami segerakan balasannya itu. Kalau mau kaya, mau apa, mau happy-happy, maunya kazzaba bil husna. Kemudian bakhila wastagna, maka kami segerakan nuyassiruhu lil usra. Kami segerakan semua kalau mau mereka itu. Sebaliknya waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yukum mashkura. Tapi kalau mau akhirat dan dia orang beriman, ya usaha mereka kelak akan dibalas, yang disyukuri ya. Ini dia pada ayat yang ke-20 ini, kullan numiddu haula wa haula. Ini yang memilih dua jalan ini masing-masing dikasih fasilitas, dikasih ruang, dikasih kemudahan. Surat Isra ayat 20. Kullan numiddu haula wa haula. Oke. Jadi terjun bebas sebenarnya tarodda. Inna alaina ulah menutup naran talazzo, cemplung ke neraka yang menyala-nyala. Ada orang bertanya begini, apa Tuhan ini punya problem ego? Punya masalah dengan egonya sendiri? Sampai-sampai dia minta disembah, apa dihormati, disyukuri, apa dipuji? Tidak. Tuhan ini sudah punya akhirat dan surga. Tuhan ini sudah punya akhirat dan dunia. Orang yang zat ya, yang memiliki kekuasaan seluas itu, yang tak terperi itu, tidak ada lagi problem ego. Apalagi yang dicari ya. La yaslaha illal ashqa. Ya, tidak akan masuk kecuali orang-orang yang celaka itu. Naron talazzo, di api yang menyala-nyala. Allazi kadzdzaba ta'ala, yang mendustakan kebenaran dan berpaling ya. Wasayujannabuhal atqallati yu'ti ma lahu yatazak. Ini dia. Wasayujannabuha, dan akan kami jauhkan dari neraka. Siapa itu? Al-atqa, orang yang sangat bertakwa, allazi yu'ti ma lahu yatazakka, yang ia berikan hartanya untuk mensucikan dirinya. Ini sehubungan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salah satu asbabun nuzulnya, saya ada bukunya di sini. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi Bilal dibayar mahal ketika Sayyidina Bilal ini disiksa oleh majikannya, namanya Umayyah ya, disiksa apa, intimidasi macam-macam, dibebaskan. Masih ada tuduhan. Ya, dari kaum pagan, dari kafirin, apa ada tuduhan begini? Itu pasti karena Bilal pernah punya jasa itu ke Abu Bakar katanya. Oke, dijawab oleh ayat berikutnya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbil a'la. Tidak, memang yang diharapkan ibtigha wajhi rabbil a'la. Memang berharap memandang wajah Allah, berharap ridhonya Allah itu. Wala saufa yardo, dan sungguh kelak dia akan mendapatkan kepuasan atau ridho. Meskipun ayat ini yang ke-18 sampai 20 ini sehubungan dengan Sayyidina Abu Bakar, tapi ini tetap berlaku untuk kita semua. Saya kira demikian ya. Jadi ya, saya ingin mencatat dua hal. Jadi filsafat manusia ini, bagaimana sih menjadi manusia paripurna? Tuhan sudah kasih pilihan-pilihan. Ini silakan ini. Silakan ini pilihannya ini, opsinya ini, konsekuensinya ini. Manusia bebas memilih apapun di dalam hidup ini, tapi ia tidak pernah bebas dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pilihannya. Satu. Saya ulangi.
Manusia bebas memilih apapun dalam hidup ini, tapi ia tidak pernah bebas dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pilihannya. 1. 2. Dalam konteks inna sa'yakum lasyata yang amman a'ta wattaqo dan amman bakhila wastagna serta saddaqa bil husna dan serta kadzdzaba bil husna, lantas ada yassiruhu lil yusra, pada aspek lain yassiruhu lil usra. Pada aspek ini sebenarnya ini kan redaksinya kami. Tidak ada yang mempersulit manusia kecuali dirinya sendiri. Jadi di sini Tuhan melibatkan karena mutakallim ma'al ghair, nahnu di sini kan. Maka Tuhan mengajak kita untuk memfilsafati, untuk memiliki pandangan falsafi sehubungan dengan diri kita, hidup kita atau usaha-usaha kita. Nah, itu dia. Jadi surat Al-Lail ini ajakan untuk menemukan makna hidup dengan berfilsafat. Walhasil ini sebenarnya setiap orang adalah filosof pesanan. Saya ini filosof pesanan, saya ilmuwan pesanan dan bayaran. Oke. Ini saya tulis dalam buku saya, Filsafat untuk Para Pemalas. Sebentar lagi terbit itu. Bukan promosi buku, bukan, tapi memang ilmuwan harus begitu. Man ya, Maman mau bilang ilmuwan, mau gini-gini juga. Yang bagus, man, enggak apa-apa. Oke. Kita ini para filosof pesanan. Minimal saya dipesan. Saya filosof pesanan, saya dipesan oleh bangsa dan negara Indonesia. Wah, gitu dong. Itu saya dipesan oleh bangsa dan negara ini. Kalau Yusron ya dipesan oleh RT. Ya, kemudian Kahar ya atau Burhan lebih besar lah dipesan oleh kampungnya ya kan itu. Tapi kita ini filosof pesanan. Bayarannya apa? Bayarannya adalah saddaqa bil husna yassiruhu lil yusra. Bayarannya adalah sayujannabuhal atqallati allazi yu'ti malahu yatazakka ma li ahadin indahu min ni'matin zailati wa wajhi rabbil a'la wala saufa yarda. Itu balasannya. Jadi bayarannya ya. Jadi kita ini filosof pesanan. Silakan sebutkan saja. Siapa penyair-penyair hebat? Misalnya Hairil Anwar, dia penyair pesanan, dipesan oleh bangsa dan negara Indonesia itu. Kita ini filosof semua, sekurang-kurangnya filosof pesanan untuk hidup kita sendiri. Nah, itu dia. Sampai di situ sementara, kalau ada pertanyaan kah? Oke, ini ngaji sembari ada suasana koplo ya di luar sana. Keren sekali ini. Oke, mari kita Bismillahirrahmanirrahim dari Abdurrahman ya. Mengapa Allah menegur Nabi? Bukankah beliau maksum? Oh, ini yang kemarin kah? Mengapa filsafat tidak mengacu kepada Al-Quran? Kemudian pertanyaan kedua, kenapa sodako bil husna, yang mana hal yang primordial dari amal justru dinarasikan setelah a'ta wattaqo? Oke, ini bagus ini. Ini pertanyaan dari Abdurrahman. Pertanyaan pertama adalah mengapa filsafat tidak mengacu kepada Al-Quran? Ini kali ini mengacu kepada Quran. Baik, filsafat itu begini. Mana lebih tua, filsafat atau agama? Mana itu? Lebih tua itu. Itu ketika Nabi Adam sudah turun ke bumi. Nanti kalau sudah turun hidayahku ya, maka faman tabi'a hudaya fala khawfun, maka ikuti hidayahku. Jadi Nabi Adam ini filosof dulu. Jadi filosof dulu Nabi Adam di bumi ini. Baru agama turun kepada beliau. Setelah beliau terlatih mendayagunakan akalnya, maka datanglah agama. Apakah agama turun kepada anak-anak yang belum akil balik? Padahal syarat sholat, zakat, puasa, haji, dagang, nikah, syaratnya adalah akil balik, mendayagunakan intelektualitas. Berarti orang ini berakal dulu baru beragama. Agama sudah disiapkan itu, sudah itu. Kemudian orang bisa baca Quran tanpa akal. Seharusnya wahyu itu dikonfrontir, muqabalah, berhadap-hadapan dengan akal. Mana tidak cocok dengan akal? Misalnya, hadis mana tidak cocok dengan akal? Nah, boleh jadi akalnya yang keliru ya kan? Baik, kalau di hadis begini. Kalau ini tidak cocok dengan akal kalian, merasa tidak cocok dengan, kamu patut curiga jangan-jangan itu bukan hadis. Itu sabda Nabi itu. Tapi kalau Quran Anda tidak cocok dengan akal manusia, akalnya belum sampai. Nanti bertahap dulu ya, di-upgrade dulu itu. Oke. Jadi mengapa filsafat tidak mengacu kepada Al-Quran?
Filsafat dan kitab suci dua hal yang berbeda. Katakanlah filsafat ini dianggap begini. Filsafat itu identik dengan berpikir terus katanya. Saya kira enggak mikir-mikir juga kan, capek mikir terus itu. Saya pejuang dan pemikir, maknanya kalau mau berjuang mikir-mikir dulu. Jadi filsafat ini hidup santai, normal, ya berpikir, ya tiduran dan lain-lain. Jadi Anda menjalani hidup sebagaimana manusia. Tadi dikatakan begini, wa amma man bakhila wastaghna. Ada orang yang pelit dan merasa cukup. Dia pelit, tidak mau belajar, tidak butuh bantuan orang lain. Saya tidak butuh bantuan orang lain. Saya tidak butuh saran, saya pinter kok. Itu istaghna itu. Saya tidak butuh agama karena akal saya sampai pada kebenaran. Ada orang yang tanpa agama akalnya sampai kepada Allah itu. Langsung kenal Allah itu. Ya, ada? Ada. Jangan bilang gini, ada. Namanya para nabi. Seandainya tidak ada agama, Nabi Adam sudah kenal Allah itu. Betul kah? Umatnya nabi enggak? Umatnya bukan nabi, maka butuh agama. Dan karena nabi teladan, nabi mencontohkan agama. Nabi butuh Allah enggak itu? Kalau enggak butuh, enggak berdoa, Mas. Tetap butuh Allah juga. Dan nabi mencontohkannya karena beliau teladan. Ini kalau akal manusia saja, bahkan akal mustafat, kata sebagian filosof, sampai kepada Allah ini. Seandainya loh ya, seandainya tidak ada agama itu. Tapi karena kita ini istaghna, kita punya ilmu sedikit, baru jalan setahap, selangkah merasa sampai. Nah itu dia. Baru mulai merasa sampai, kemudian belum mulai merasa sudah mulai. Itu dia. Jadi mengapa filsafat tidak mengacu kepada Al-Quran? Filsafat dan Al-Quran satu yang berbeda. Bahwa Quran sangat filosofis, ya. Bahwa Nabi Muhammad filosof. Jangan malu mengatakan Nabi Muhammad filosof ya. Nabi Muhammad tidak malu menyebut diri. Para nabi menyebut dirinya gembala. Beliau pedagang, kepala rumah tangga, panglima perang. Apa bedanya dengan menyebut beliau filosof? Beliau ini pemikir. Masa enggak mikir beliau ini? Allah membekali beliau dengan kecerdasan profetik. Patut digarisbawahi, memang beliau filosof, tapi derajat lebih tinggi adalah derajat Nabi dan Rasul, nubuwah dan risalah, itu dia. Jadi kalau kita menyebut Nabi Muhammad filosof, tidak merendahkan Nabi sebenarnya. Apa kalau kita menyebut beliau gembala, menyebut beliau kepala rumah tangga, panglima perang, merendahkan? Kan tidak. Memang beliau berdagang. Pertanyaan kedua, kenapa shaddaqa bil husna, yang mana hal yang primordial dari amal justru dinarasikan setelah a'ta wa taqwa? Baik. Fa'amma man a'ta, maka adapun orang yang memberikan dan bertakwa. Tadi tidak disebut ya memberi apa ya? Wa shaddaqa bil husna. Oke, sama dengan begini. Ini kok ayatnya begini ya? Adapun orang yang memberi dan bertakwa dan dia membenarkan kalimat tauhid, atau sebagai implikasi, sebagai output dari kalimat tauhid, lantas fasanu yassiruhu, maka kami akan memudahkan lil yusra, pada kemudahan, akan diberikan jalan untuk yang mudah-mudah. Oke. Kenapa redaksinya seolah-olah tidak wa amma fa amma man shaddaqa bil husna? Oke. Amal dulu kan ya? Lantas dia membenarkan husna. Salah satu makna husna adalah akhirat. Dia beramal karena percaya akhirat. Nah, narasinya seperti itu. Kalau ini kalimat tauhid, maka maknanya adalah dia beramal sebagai bukti implementasi dari kalimat tauhidnya. Ini terjemahan yang diambil Depak ini sudah bagus ini. Maka adapun orang yang memberi dan bertakwa dan dia membenarkan pahala. Nah, itu dia. Beramal karena percaya kepada pahala. Jadi tidak bertentangan sebenarnya kepada untuk penanya ya. Ini pertanyaan yang bagus ini. Jadi tidak harus fasaddaqa bil husna, barang siapa membenarkan kalimat tauhid. Tadi dikatakan begini, kalimat tauhid ada dalam dada kita. Implementasinya adalah beramal. Tapi kok enggak begitu dulu, Pak? Nah, tidak. Di sini narasinya adalah man a'ta wattaqo. Karena nanti disusul amma man bakhila wastaghna. Pelit wastaghna. Menarik ya. Kata takwa ini dipertentangkan dengan istaghna. Tidak butuh, merasa tidak butuh, merasa kaya. Ini menarik, ini kok dipertentangkan dengan ini ya. Baik, sedekah. Membenarkan kalimat tauhid. Ini satu akar kata ya. Sodaqoh, sidak, itu mahar, sidak. Sedekah itu seharusnya dari jujur.
dengan jujur, dengan tulus, hartanya diperoleh dengan benar ya, disampaikan dengan benar, itu sedekah itu. Oke. Jadi untuk penanya itu ya. Jadi kalau ini diterjemahkan fa'amma man atawataqo, memberi dan dia bertakwa dan dia percaya kepada balasan di akhirat. Nah, itu dia. Sebab ada orang memberi. Jawab, ada enggak? Banyak. Ada bertakwa enggak memberi. Ada orang memberi tapi enggak percaya akhirat. Nah, ini satu paket. Memberi dan percaya ke akhirat itu. Orang itu beramal dulu baru berharap balasan atau berharap balasan dulu baru beramal? Seharusnya beramal dulu. Nah, itu dia untuk penanya ya. Tapi apapun itu bagus pertanyaan ini. Menurut penanya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ganjar Darmawan. Izin tanya, ketika Allah bersumpah apakah bisa diartikan seolah-olah Allah sedang marah atau jengkel? Tidak, kalau Allah bersumpah ini penting maknanya. Ya kan kalau Allah bersumpah kan penting ya. Allah bersumpah demi jiwa, wa nafsi wa ma sawwaha. Untuk meyakinkan manusia tentang kekuasaannya. Jadi begini. Memang ada Allah marah itu ada ayatnya itu. Sebentar Mas, saya carikan Mas biar sabar. Adakah Allah marah itu? Ada di surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahillu 'alaikum ghadabi. Fayahillu 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Bukan fayahillu, fayahillah, sorry. Di surat Toha ayat 81. Ya, ilmuwan bisa salah juga kan, Mas. Silakan makan minum di antara rezeki apa semua ya. Tapi la tatghaw. Jangan berlebih-lebihan melampaui batas. Kelak fi fayahilla 'alaikum ghadabi. Dan kamu nyemplung atau terjerumus dalam murkaku, kemarahanku. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Maka dia binasa, rendah. Hawa itu rendah. Tapi patut digarisbawahi begini untuk penanya Mas Ganjar. Itu Allah itu sabaqat rahmati ala ghadabi. Allah mendahulukan rahmatnya daripada murkanya. Jadi kalau kita bersumpah, penting pasti ya. Saya bersumpah bahwa saya tidak mencuri dalam kasus ini, saya tidak ada niat karena ada orang pembunuhan, saya bersumpah yang mulia, saya bersumpah saya tidak ada niat membunuh. Ini membuktikan bahwa pernyataannya itu penting. Apalagi dia Allah bersumpah ya. Tapi kok sumpahnya receh banget Pak, demi malam, demi siang, demi matahari apa dan seterusnya. Nah, ini sudah dijawab di ngaji-ngaji yang dulu ya. Kalau Allah bersumpah demi sesuatu yang berubah-ubah, biasanya Allah ini bersumpah untuk menunjukkan kekuasaannya, iya. Tapi bersumpah demi sesuatu yang disembah-sembah manusia. Contoh, wasyamsi, demi matahari. Ada orang nyembah matahari. Segera Allah tunjukkan kelemahannya apa? Matahari terbenam. Ada orang menyembah rembulan, segera Allah tampakkan siang rembulan tidak ada. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa main dengan ilmu lahir. Ketika Allah bersumpah demi bintang, berarti banyak orang menyembah bintang. Jadi begini, Allah bersumpah demi benda-benda itu untuk membuktikan kelemahannya, oleh karena benda-benda tadi disembah oleh manusia. Oke. Jadi apakah Allah marah? Memang ada ayat yang Allah marah tadi itu, namun digarisbawahi di hadis qudsi sabaqat rahmati ala ghadabi. Allah mendahulukan cintanya. Ingat ya, Allah mendahulukan cintanya daripada murkanya. Nah, oke. Baik, ke pertanyaan berikutnya. Oh, sudah tadi. Leila, dari santri online Banyuwangi, apakah ketentuan Tuhan dapat dilihat sebelum kejadian melalui mimpi atau tanda-tanda lainnya? Matur nuwun. Dari santri online, apakah ketentuan Tuhan dapat dilihat? Oh, ketentuan. Ketentuan Allah bisa dilihat, bisa. Sebelum kejadian melalui mimpi atau tanda-tanda. Begini, ini saya punya motor. Ini kan di sini kan ada motor yang tawaduk ya, Vespanya Dayat itu yang persnelengnya giginya cuma 1,5. Kalau dioper gini lagi kelebihan 2, mati dia, kembali nol ya, kembali netral nanti itu. Oke. Saya punya motor baru misalnya. Ini kecepatan tertinggi 120 kilo. Bagaimana saya tahu kecepatan tertinggi per jam ini 120 km per jam ini? Bagaimana?
Bagaimana caranya? Ya saya gas dulu mas di jalanan, baru saya tahu. Ya kan? Tapi saya pernah naik motor itu, perasaan saya sudah 360 kilo itu. Ternyata saya tidak pakai helm, begitu dia speedo cuma 80 ya kan, tidak pakai helm dan angin sedang berembus kencang. Nah, itu perasaan. Oke. Atau ada yang dari berlawanan arah. Bagaimana saya tahu? Ya saya membuktikan takdir itu seperti ruangan ini. Saya tahu batasnya. Ya kalau saya ke sana. Tapi kalau saya memiliki motor dengan kapasitas 120 km per jam, kecepatan maksimal ya, boleh tidak saya pakai 30 atau 40? Boleh saja, berarti saya tidak ambil takdir saya penuh itu. Nah kira-kira seperti itu. Allah sudah kasih potensi. Apa itu? Indra, kecerdasan, akal, cinta kasih, pengaruh tetangga yang baik, lingkungan yang baik. Tapi dia tidak ambil. Dia tidak mau bermasyarakat, dia tidak mau menggunakan akalnya secara penuh. Padahal itu tujuan agama turun adalah hifzul akal, menjaga akal salah satunya. Ya itu urusan dia, kembali ke dia berarti itu. Nah, apakah dilihat melalui mimpi? Tidak, ini empiris. Tidak usah mimpi, ini sangat empiris. Bisa dilihat dalam kenyataan. Kepada Laila ya, santri online Banyuwangi. Baru saja kita ngomong Ummu Laila tadi. Nah ini Laila yang baik, ini Laila yang baik. Ini sorry ya. Sebelum kejadian melalui mimpi atau tanda-tanda lainnya. Nah itu dia. Jadi dibuktikan dengan sangat empiris. Untuk tahu, makanya begini, kepada Mbak Laila ini harus berani. Jadi pribadi, bedakan berani dan urakan ya, dan ugal-ugalan. Apa hadiah utama kalau Anda pemberani? Anda akan tahu kualitas Anda. Tapi kalau Anda takut, Anda tidak tahu kualitas Anda itu bagaimana. Itu hadiah para pemberani adalah, dia cepat tahu kualitasnya. Saya coba dagang pecel misalnya. Saya dulu dagang STMJ. Sholat terus maksiat jalan, bukan susu telur madu jahe ya. Mereknya STMJ anti kendor 2014 ya. Itu pada saat yang sama saya juga dagang kopi, jualan warung kopi, nasi pecel ya, lalu dagang apalagi sepatu ya. Ya rugi terus, banyak diutangin. Nah, tapi ya enggak apa-apa namanya. Lalu terapi, macam-macam itu kita mencoba bidang-bidang usaha seperti tadi itu. Lalu saya tahu kualitas saya. Ternyata saya enggak cocok dagang karena saya enggak enakan berat hati ya, lalu orang dikasih saja dan seterusnya. Tidak cocok dagang karena kurang kapitalis. Oke. Aufa Maulid, apakah filsafat dan agama bisa bekerja sama? Nah, ini dia caranya. Tanda tanya. Apakah agama belum cukup untuk pedoman hidup? Agama sudah cukup untuk pedoman hidup. Oke, pertanyaan sekarang begini. Quran ada berapa juz? Hadis? Itu saja kan ya? Hidup berkembang atau tidak? Hidup ini berkembang. Usia bumi diperkirakan masih 3 miliar tahun lagi. Mungkin bisa lebih cepat ya kepunahannya ini, kecuali nanti Anda. Syarat sholat itu menghadap kemana? Syaratnya sholat adalah menghadap ke... Kalian tidak pernah sholat? Menghadap kiblat, betul ya? Oke, menghadap kiblat. Misalnya, Anda hidup di luar galaksi, gimana cara sholatnya itu? Misalnya nanti ditemukan galaksi yang lain. Ada orang hidup di galaksi Andromeda. Ini kan galaksi Bima Sakti. Ini tata surya, masuk galaksi. Ada galaksi yang lain. Pusat galaksi kita adalah Sagittarius. Ini ada luar galaksi Andromeda misalnya. Bagaimana cara sholatnya? Kalau nanti orang jadi koloni tinggal, bukan koloni ya, koloni pindah keluar bumi, bagaimana menentukan kiblat? Bagaimana syarat? Itu kita harus berpikir ke sana sebenarnya ya, problem-problem kehidupan, peradaban, kebudayaan sangat luas nanti itu. Oke. Apakah agama cukup untuk pedoman hidup? Cukup. Bisa. Lalu mengapa butuh filsafat? Karena agama butuh akal. Itu jawaban saya itu. Karena agama butuh akal. Orang bisa beragama tanpa akal. Misalnya begini. Zakat fitrah harus dengan qutul balad, makanan pokok di satu negeri. Oke. Nabi berzakat dengan gandum misalnya. Di sini tidak ada makan. Ternyata kebanyakan orang Indonesia zakat pakai uang. Misalnya mazhab Hanafi ya. Silakan ngaji tafsir yang Jumat yang bulan puasa kemarin dibuka atau puasa tahun lalu. Itu saya sudah sampaikan hukum zakat pakai uang dan seterusnya ya. Kehidupan berkembang. Agama ini butuh akal. Bahkan tujuan agama turun adalah salah satunya menjaga kewarasan, hifdzul akal. Nah itu dia.
Lantas apakah akal dan filsafat ini mampu atau bisa bekerja sama? Sangat bisa. Caranya bagaimana? 3. Supaya agama dan filsafat bekerja sama. Dahulu begini. Ini Eropa dulu ya, Eropa. Abad pertengahan itu agama itu abad pertengahan filsafat itu menjadi ancilla theologiae. Fungsi akal, fungsi filsafat adalah ancilla theologiae, menjadi pembantu agama, menjadi pembantu teologi. Orang kalau sulit memahami wahyu, memahami agama, pakai akal. Walhasil namanya pembantu tidak dominan. Tapi perhatikan begitu Islam datang, sebenarnya sebelum itu ya sudah datang, sebelum abad pertengahan, karena abad pertengahan ini dikenal dengan Dark Age. Di Islam sudah abad kemajuan ini, sudah Abbasiyah, lalu Umayyah, lalu Abbasiyah ini sudah masa kejayaannya ini. Tapi di Eropa masih terbekap dalam Dark Age atau zaman skolastik. Dari kata Latin sekolah, maknanya belenggu, sekolah. Ada yang sekolah, itu belenggu itu, sekolah itu. Belenggu SPP, belenggu LKS, kadang gurunya cabul, ya kan. Kadang ada oknum guru begitu kan. Kuliah juga sama. Kenapa? Sekolahnya Dita itu sekolah itu, bukan kuliah, ya kan? Mau kuliah, Pak? Nama kampusnya lu Setit, ya kan? Nggak keren plus itu kan. Sekolah itu tinggi, tarbiyah lagi ya. Seharusnya jurusan dihapus ya di ini. Ini pendapat pribadi, pendapat pribadi ini. Udah mondok lama, tarbiyah lagi kuliahnya. Mbok ya nuklir gitu loh kan. Kuliah itu yang keren sedikit lah. Fisika, kimia, nuklir, antropologi, teknik. Nah itu kan keren itu. Tapi teknik tarbiyah. Oke. Ini teknik Pak, sekolah teknik ini. Tapi teknik tarbiyah itu. Bagus itu. Abad pertengahan filsafat itu menjadi ancilla theologiae. Tapi di Islam tidak. Akal ini sejajar. Bahkan syarat menunaikan agama. Syaratnya sholat, berakal. Zakat, puasa, haji, menikah, dagang, rohen, gadai, mudharabah, profit sharing, markup profit, itu semuanya syaratnya adalah mendayagunakan akal. Orang tidak berakal, la dina liman la aqla lahu. Jadi pertama adalah apa tadi? Bisa bekerja sama. Satu adalah akal ini berfungsi menafsirkan agama, memahami agama. Baik. Pada saat yang sama, agama menjadi rambu-rambu bagi akal, bagi filsafat. Jadi ini teologi dan filsafat saling curiga. Menurut teologi, ini filsafat sudah menyusup ke aliran teologi modern katanya itu. Kemudian sekarang begini, sebutkan teori-teori negara modern. Rousseau misalnya, dari Plato misalnya, atau Rousseau, kemudian apa lagi, Montesquieu. Ini Prancis semua ini, Jacques Rousseau ya, kemudian Montesquieu. Ini semua disusupi agama, atau Al-Madinatul Fadilah yang Al-Farabi, Abu Nasr Al-Farabi. Ini katanya disusupi oleh agama, disusupi oleh Quran atau apa. Ini terserah, kalau Anda menganggap Islam sebagai agama, ya terserah. Apakah Islam itu agama? Betul, tapi belum cukup. Islam ini juga ilmu, Islam ini peradaban, pergaulan, dan seterusnya. Jadi, dua tadi ya sudah ya, satu lagi. Jadi, wahyu, akal menerjemahkan, menafsirkan agama, sementara agama ini juga menjadi sais supaya akal ini tidak merasa istaghna, akal ini supaya tidak bakhila wastaghna, maka harus dia shaddaqa bil husna. Kalau tanpa agama dia kadzdzaba bil husna nanti. Nah, sesuai dengan ayat ini yang sudah kita bahas. Dan yang ketiga begini, dia bisa bekerja sama untuk membangun peradaban. Apa peradaban kita? Ya peradaban Iqra dan Bismi Rabbika. Coba Iqra saja tanpa Bismi Rabbika. Baca tok tanpa ingat Allah itu. Tanpa menyebut nama Tuhan. Liberal, sekuler. Tapi menyebut Allah saja tanpa membaca. Radikal, fundamentalis, chauvinistik, etnosentris ya. Teroris ya kan. Teloris juga. Masa namakan telur ya kan. Nah itu dia. Jadi ini peradaban kita ini, filosofi kita, filosofi Iqra Bismi Rabbika. Tidak hanya Iqra tapi Bismi Rabbika. Bahkan Allazi khalaq. Dia yang maha menciptakan, yang telah menciptakan. Berarti doktrin pertama di sini sudah ayat pertama meniscayakan khaliq.
Zat yang menciptakan. Itu bisa bekerja sama dalam banyak hal yang membangun peradaban juga. Silakan Anda membaca Iqra ya, tapi tanpa bismi rabbika. Ya liberal, ya agnostik, ya ateis, ya sekuler. Tapi bismi rabbika tanpa Iqra. Anda teriak di Monas itu. Teriak di jalanan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ketemu Niko ya dijawab. Sami Allahu liman hamidah itu. Cuma bulan puasa kemarin terawih kecepetan. Sami Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar, Sami Allahu Akbar ya. Masih ada lagi? Dari Zidan Febrian. Sebenarnya Quran itu kalamullah, itu kalam Jibril. Salah satu contohnya surat Al-Ikhlas. Ayat pertama itu menjadikan Allah sebagai pihak ketiga dan Jibril pihak pertama dan Nabi Muhammad sebagai orang kedua. Izin. Jadi begini, di situ dikatakan kul ya. Kul. Katakan Muhammad huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbin nas. Malaikat Jibril ini apa sih? Kurir ya kan? Betul ya, malaikat Jibril ini kurir, hanya pak pos saja. Katakan Muhammad, maka Nabi Muhammad membaca kul. Ikut membaca kul juga. Kemudian begini, apakah Al-Quran ini kalam Allah atau kalam Jibril? Tadi ditanya ini, saya tidak tahu ini bertanya atau apa ya. Jadi, oke, di sini tidak ada pertanyaan. Sebenarnya Quran itu kalamullah, itu kalam Jibril. Sebenarnya Quran itu kalamullah, itu kalam Jibril. Ini mungkin Mas Zidan harus belajar bertanya dengan baik ya, berbahasa Indonesia dengan baik. Salah satunya surat Ikhlas ayat pertama menjadikan Allah sebagai pihak ketiga. Banyak Mas yang Allah pihak pertama. Inni anallah rabbul alamin fa'budni, banyak yang Allah pihak kedua juga ada. La ilaha illa ana, itu Allah pihak pertama. Jadi sama dengan begini, bercerita, ada orang menceritakan dirinya sendiri tapi pakai pihak ketiga, adakah? Pakai huwa misalnya. Ada orang rajin membantu misalnya, ada orang berbuat dosa, tapi dia menceritakan dirinya sendiri. Bisa saja itu. Nabi Muhammad itu, ini wahyu turun ke Nabi Muhammad ya. Tapi Nabi Muhammad pernah disebut sebagai pihak ketiga, dan banyak. Banyak sekali Nabi Muhammad disebut sebagai Muhammadur Rasulullah walladzina ma'asyadara kafaru tarum, itu di surat Fatah. Kemudian maka Muhammadun aba hadim rijalikum. Nabi Muhammad disebut sebagai orang ketiga. Muhammad ini 4 kali di Quran, Ahmad 1 kali. Ada yang Nabi Muhammad disebut sebagai orang kedua tapi bukan namanya, gelarnya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Itu di surat Ahzab. Kemudian juga di surat Fatah disebutkan ya, mirip dengan surat Ahzab itu, mirip itu. Inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira, di surat Fatah ya. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada inallah fa sayu'tihi ajran azima. Itu mirip dengan Ahzab, hanya kalau di Ahzab inna arsalnaka syahidan wa nadhira wa da'iyan ila bi'idznihi wa sirajan munira. Jadi sebenarnya pertanyaan ini sudah gugur dengan sendirinya Mas Zidan tadi ya. Kenapa? Karena di kesempatan lain banyak, bahkan Nabi disebut sebagai orang ketiga. Sama dengan begini, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi. Itu kitab yang tidak ada keraguan. Padahal kitab yang dimaksud ini. Ini bagaimana memahami ini? Ternyata itu atau di sana maknanya sangat tinggi. Jadi di sanalah aku berdiri. Padahal dia berdiri di sini. Maknanya Indonesia ini tanah yang luhur yang dihormati. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah wahyu, apakah Quran ini firman, apakah Quran ini pernyataan Jibril atau kalamnya Jibril? Ya, ini pernyataan Jibril, tapi pesan dari Tuhan. Sama dengan begini. Saya mengutip ya. Ini ada bukunya ilmuwan ya. Misalnya bukunya ilmuwan siapalah ya. Sejarawan, atau ini bukunya Nasr As-Sarraj, Bu Nasr As-Sarraj Al-Luma. Saya mengutip pernyataan Imam Ghazali misalnya dalam Ihya. Yang saya katakan ini pernyataan saya atau pernyataan Imam Ghazali? Pernyataan Imam Ghazali. Ini Anda belajar mengutip saja di bahasa Indonesia selesai sebenarnya ya.
Jadi Imam Ghazali mengatakan bahwa al ilmu ilman, ilmu ada dua, mahmudun wa mazmum, terpuji tercela. Fal mahmudu nau'an, yang terpuji dua, fardu ainin, fardu kifayah, fardu ain, fardu kifayah. Fardu kifayah nau'an, ada yang bid-daruri, bit-tarohi, ada yang emergensi sekarang, ada yang boleh kapan-kapan. Yang emergensi apa? Ilmu tib, ilmu hisab, ilmu kedokteran, dan ilmu digital. Yang boleh kapan-kapan apa? Ilmu najaroh, khiyatoh, teknik sipil, arsitektur, ilmu menjahit, dan seterusnya. Ini bukan pernyataan saya mengutip di Ihya juz 1 halaman 4. Tapi terdengar suara saya tadi kan? Tapi ini bukan pernyataan saya. Nah, saya kira itu untuk menjawab tadi Mas Zidan ya. Walhasil itu pertanyaan yang luar biasa dari penanya tadi. Masih ada lagi kah? Sudah ya? Baik, saya kira demikian. Kepada semua penanya kita ucapkan terima kasih ya. Ini semoga semua penanya ini menjadi buronan mertua. Oh, buronan mertua penjahat Anda itu. Amin ya. Menjadi menantu idaman, baru amin ya. Buronan mertua berarti banyak utang ke mertuanya ya kan? Nah, bukan. Maksudnya buronan yang baik lah. Ini semoga semua dicahayai oleh Quran, cinta kepada Quran. Mohon maaf karena sore tadi ada 1-2 hal, lalu ditunda malam ya. Apapun itu, filsafat manusia tadi silahkan disimpulkan sendiri. Kalau boleh saya simpulkan dalam satu kalimat, narasinya secara gampang begini. Tuhan, kalau aku tersesat menuju jalanmu, menempuhmu, menggapaimu, please Sherlock saja. Itu dia. Dan ini adalah Sherlocknya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah yafiqna ila sabilil mursalin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.